Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harana Dea Brojana dengan NIM 24002. Di video ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah basis dengan menyelesaikan beberapa kasus ya. Seperti contohnya di sini kasus yang pertama yaitu marketplace ingin mengetahui produk yang performanya di atas rata-rata dengan menampilkan nama produk dan total terjual yang hanya menampilkan produk dengan total penjualan di atas rata-rata seluruh produk dengan menggunakan join dan subquery. Oke, untuk menampilkan daftar nama produk dan total yang terjual pada produk tersebut, kita akan menggunakan ya My PHP Admin untuk menampilkan semua data tabel-tabel tersebut. Menampilkan tabelnya tersebut ya. Oke, di sini kita tutup aja. Kita akan masuk ke PHP My Admin. Nah, untuk menampilkan sebuah data, kita menggunakan sebuah select. Nama kolomnya dikarenakan nama barang terdapat dalam tabel produk, maka kita inisialisasikan sebagai P. Lalu untuk mengumpulkan semua data total penjualan, kita akan menggunakan fungsi sum dengan menghitung jumlah penjualan yang ada dalam pesanan detail. Di sini kita tuliskan PD aja, kita inisialisasikan sebagai PD ya untuk pesanan detail berupa jumlah barang. Karena kolom jumlah barang berada di tabel pesanan detail ya. Dan fungsi sum diinisialisasikan sebagai total terjual ya, sesuai dengan kasus tadi. Dalam tabel produk tentu saja yang diinisialisasikan sebagai P, lalu dikarenakan tabel produk dan tabel pesanan detail ini berrelasi secara tidak langsung ya, karena dikarenakan membutuhkan satu tabel lagi untuk membuat tabel produk dan tabel pesanan detail ini memiliki relasi, yaitu kita akan menggunakan relasi dari tabel produk varian ya. Oke, di sini kita gabungkan terlebih dahulu tabel produk dengan produk varian yang kita inisialisasikan sebagai PV, yang dapat direlasikan dengan menggunakan ID produk ya pada masing-masing tabel, karena ID produk merupakan primary key dari tabel produk dan ID produk merupakan foreign key dari tabel produk varian. Oke, di sini P produk lalu dengan PV ID produk. Nah, setelah menggabungkan kedua tabel, kita gabungkan lagi dengan tabel yang terakhir yaitu pesanan detail ya. Sini kita enter aja, di sini join PD pesanan detail, kita inisialisasikan dengan PD pada dikarenakan tabel produk varian atau PV ini memiliki relasi dengan pesanan detail melalui ID produk varian, maka kita akan menggunakan ID produk varian ya untuk merelasikan kedua tabel antara produk varian dan pesanan detail. Oke, di sini on PV ID produk varian sama dengan PD pesanan detail ya. Ini ID varian, ini produk. Oke. Oke, setelah menggabungkan ketiga tabel ini menjadi berrelasi ya satu sama lain, kita akan menggabungkan lagi menggunakan group by ya. Group by P nama produk
Di sini seharusnya nama produk bukan barang, maaf. Dan berdasarkan ID juga ya, PID produk. Berdasarkan PID produk. Oke, di sini fungsi group by berfungsi untuk memisahkan hasil pergabungan dari fungsi sum. Jika kita tidak menggunakan group by, maka semua hasil yang didapat dari sum ini akan digabungkan menjadi satu dan hanya muncul dalam satu baris saja. Dengan menggunakan group by, maka hasil pergabungan ini akan dipisah-pisah berdasarkan nama produknya dan ID produk ya, yang tertera berdasarkan group by di sini. Oke, setelah membuat pergabungan dan memisahkan hasil dari fungsi sum, kita akan membuat sebuah logikanya ya. Logika untuk menampilkan semua daftar barang yang terjual yang di atas rata-rata penjualan produk. Oke, di sini kita akan menggunakan having karena kita sebelumnya menggunakan sum bukan where ya. Having total terjual, kita akan cek apakah total di mana total terjual lebih besar dari rata-ratanya ya. Untuk membuat sebuah rata-rata, kita akan mengselect lagi dan menggunakan fungsi avg atau average sebagai fungsi bawaan dari MySQL untuk mencari rata-rata. Di sini juga kita akan menggunakan sebuah alias ya, inisial sebagai sebuah inisial lebih tepatnya berupa terjual per produk dari kita akan membuat logika selectnya untuk inisial terjual per produk ini. Oke, kita select dulu terlebih dahulu. Kita akan mengselect semua daftar ya, menggabungkan data seperti tadi. Dikarenakan PD sudah terinisialisasi, maka kita akan membuat PD2 untuk membedakan ya. Ini sama jumlah barang, lalu diinisialisasikan lagi sebagai terjual ya, terjual per produk, menyesuaikan nama yang akan dicari ya, rata-ratanya ya. Ini dari tabel produk varian, tentunya produk varian 2 karena PV sudah dipakai sebelumnya, kita akan menggunakan PV2. Oke, pada PV2 produk varian kita inisialisasikan sebagai PV2 karena terinisialisasikan di awal tadi. Kita join juga dengan pesanan detail ya, yang terinisialisasikan dengan PD. Untuk relasinya sama ya, kira-kira ini memiliki relasi dengan ID produk varian. On PV2 ID produk varian bersama PD ID produk varian. Jangan lupa setelah menggunakan pergabungan dan setelah itu kita inisialisasikan lagi, dan langkah terakhir jangan lupa untuk membuat group by berdasarkan ID produknya ya, biar tersusun. Group by
ya, produk varian 2 berdasarkan ID produk. Oke, yang kita inisialisasikan sebagai tabel Oke, di sini saya akan jelaskan lagi untuk pembuatan rata-ratanya ya. Jadi di sini menggunakan having karena menggunakan sum di awal untuk menggabungkan jumlah barangnya. Lalu dicek di mana total produk lebih besar dari rata-ratanya. Untuk membuat rata-rata di sini kita akan menggunakan fungsi FVG average ya, yang diinisiasikan dengan terjual per produk dari select sum PD2 dan jumlah barang yang terinisiasikan dengan terjual per produk yang harus sesuai dengan inisiasi awal tadi, yang dimana ini diambil dari tabel produk varian yang diinisiasikan dengan PV2 yang digabung dengan tabel pesanan detail yang diinisiasikan dengan PD2 yang digabungkan dengan menggunakan ID produk varian pada PV2 dan pada PD2. Dan setelah menggabungkan semua tabel tersebut, jangan lupa untuk bisa memisah mereka berdasarkan ID produk menggunakan group by ya. Nah, setelah mendapatkan hasil rata-ratanya, kita inisiasikan sebagai tabel rata-rata ya. Oke, di sini kita akan coba jalankan apakah terjadi error. Oke, di sini tidak terjadi error. Kita lihat ini hasilnya. Ternyata produk 2 di atas rata-rata yaitu 9 dan produk 6 dan sebagainya. Oke, untuk kasus selanjutnya yaitu saya diminta untuk tambahkan fitur rating produk di mana saya diminta untuk membuat tabel baru berupa rating produk dan relasikan dengan produk dan tabel user, dan membuat query menampilkan produk dengan rating rata-rata tertinggi minimal memiliki 5 rating. Nah, berhubung di dalam database saya sudah terdapat tabel review produk yang berrelasi dengan tabel produk dan tabel user, maka di sini langkah tugas 1 dan tugas 2 sudah terpenuhi ya. Dan di sini kita akan langsung saja pada pembuatan query-nya untuk menampilkan produk dengan rating rata-rata tertinggi dan minimal memiliki 5 rating. Oke, di sini kita masuk ke MyPHP MyAdmin. Kita langsung saja untuk mengselect untuk menampilkan daftar data dari nama produk. Karena kolom nama produk berada dalam tabel produk, maka di sini saya inisiasikan produk sebagai P ya, seperti kasus pertama tadi. Oke, untuk selanjutnya yaitu berupa rata-rata dari nama produknya yang di rating ya. Di sini kita masukkan R sebagai review produk. Karena di sini tabelnya bernama review produk, kita inisiasikan sebagai R saja untuk rating ya, untuk rata-rata ratingnya. Lalu selanjutnya yang diinisiasikan sebagai rating rata-rata. Selanjutnya yaitu kolom banyaknya rating ya, total rating yang ada dalam satu produk. Nah, untuk menghitung jumlah kemunculan dari rating ini, maka kita akan menggunakan fungsi count ya, fungsi bawaan dari MySQL juga, untuk menghitung banyaknya kemunculan dari ID produk yang ada pada tabel review produk ya. Sini kita R untuk review produk, lalu ID produknya yang diinisialisasikan sebagai banyak rating ya, banyaknya penilaian pada tabel produk tentunya yang diinisiasikan dengan P, lalu yang digabungkan dengan tabel review produk yang diinisiasikan dengan R,
pada PID produk dan RID produk juga. Oke, setelah menggabungkan tabel dan membuat sebuah kolom untuk penampilannya, nanti kita akan lanjut membuat sebuah logikanya ya. Karena di sini terdapat average dan count, kita akan menggunakan having lagi ya. Karena where tidak bisa menghitung average, tidak bisa menjalankan logika dari average dan count ya. Oke, kita lanjut menggunakan having, di mana kita akan mencari di mana kita langsung kita akan menggunakan hasil dari jumlah kemunculan dari banyaknya barang, maksudnya jumlah kemunculan dari nama produk ini yang ada dalam tabel review produk. Dan karena ini sudah terinisialisikan sebagai banyak rating, kita ditulis di sini sebagai banyak rating ya. Rating di mana dia lebih dari sama dengan 5. Karena di dalam kasus kita diminta untuk menampilkan minimal 5 rating ya, semua produk yang memiliki minimal 5 rating. Oke, di sini kita langsung saja kita jalankan apakah terjadi error. Oke, di sini tidak error dan di sini hanya satu barang. Ini bisa terjadi dikarenakan saya lupa menggunakan group by ya tadi. Sini kita tambahkan saja group by. Group by berdasarkan PID produk dan P nama produk. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini muncul beberapa nama produk dan rating rata-ratanya dan banyak jumlah vote-nya. Oke, lanjut untuk kasus yang ketiga, yaitu setiap transaksi yang berhasil atau update status dari yang awalnya belum dibayar atau belum lunas menjadi dibayar atau lunas, maka sistem harus mengurangi stok produk dan menyimpan log transaksi. Di sini saya asumsikan sebagai setiap update kita semua riwayat update itu akan tersimpan dalam tabel log transaksi dengan tugasnya membuat trigger dan menjelaskan after atau before dan kenapa. Oke, untuk trigger di sini saya akan menggunakan after. Kenapa? Di sini dikarenakan fungsi sistem ini harus bekerja setelah saya melakukan suatu update ya, dimana ketika saya mengupdate sebuah status yang awalnya belum lunas atau belum dibayar menjadi dibayar atau lunas, maka sistem akan melakukan pengurangan stok pada tabel produk, dan di sini di database saya stok terdapat pada produk varian dan menyimpan riwayat hasil update tadi ya pada tabel log transaksi. Oke, langsung saja di sini kita akan membuat suatu trigger dengan memulainya dengan menggunakan delimiter untuk mengubah enquiry menjadi $. Hal ini bertujuan untuk agar trigger dapat melakukan semua sistem yang kita perintahkan seperti itu, tidak bekerja setengah-setengah. Oke, lanjut saja kita membuat nama triggernya. Lalu menggunakan after ya, after update, karena di sini kasusnya ingin mengubah dari status belum dibayar atau belum lunas menjadi lunas atau dibayar pada tabel pembayaran ya. Dikarenakan di sini untuk kolom status pembayaran berada di dalam tabel pembayaran sini. For each row, untuk setiap kolom ya. Oke, setelah kita membuat nama dari trigger dan menetapkan sebagai sistem ini bekerja setelah update, maka kita akan membuat logikanya untuk sistem ini jalannya bagaimana. Oke, di dalam sistem ini
kita akan membuat sebuah pengecekan di mana jika status pembayaran tidak sama dengan lunas, karena kan di sini dalam status pembayaran saya menggunakan enum lunas dan belum lunas. Oke, untuk pengecekan data lama ya. Maaf, di sini untuk mengecek data lama kita akan menggunakan old status pembayaran untuk mengecek data lamanya itu berupa lunas atau belum lunas. Lalu dilanjutkan dengan N, dan apakah data yang diupdate atau data barunya berupa lunas ya. Oke, maka lakukan dan update. Setelah program mengetahui bahwa data lama dalam tabel pembayaran itu berupa lunas, tidak berupa lunas, dan data baru yang setelah diupdate berupa lunas, maka di sini sistem akan melakukan update pada stok ya, untuk mengurangi stok dan menambahkan riwayat log ya pada transaksi, pada tabel log transaksi. Oke, kita di sini akan melakukan update pada produk varian. Kita inisiasikan sebagai PV yang digabung dengan pesanan detail ya, untuk mengetahui berapa sih jumlah yang harus dikurangi gitu. Ini kita inisiasikan sebagai PD, lalu yang direlasikan berdasarkan PV ID produk varian dan PD produk varian. Oke, kita set, kita ubah PV stock sama dengan PV stock dikurangi dengan PD jumlah barang ya, dimana where kita akan menggunakan where di sini dikarenakan di query sebelumnya di atasnya tidak menggunakan fungsi bawaan dari MySQL untuk menggabungkan beberapa data, di mana PD produk pesanan ya, ID pesanan sama dengan new ID pesanan. Mengapa new pesanan? Dikarenakan setelah melakukan update, maka ID pesanan yang lama akan dirubah menjadi ID pesanan yang baru. Oke, di sini untuk memperjelas ya, where di mana melakukan pengurangan stok pada ID pesanan yang mana. Oke, di sini setelah melakukan pengurangan stok ya, kita akan membuat suatu record ya, suatu riwayat yang dimasukkan ke dalam tabel log transaksi ya. Oke, di sini kita langsung saja insert into log transaksi pesanan, pesanan ID dan keterangannya apa, dengan values new ID pesanan dan berupa keterangan bebas. Di sini keterangannya ya, di sini saya kasih telah lunas dan pengurangan stok. Oke, setelah membuat suatu insert, kita tutup kondisi if-nya dengan menggunakan if ya. Lalu kita tutup juga triggernya dengan menggunakan n dan hasil n query yang diubah menggunakan delimiter tersebut. Setelah kita telah membuat suatu trigger, maka jangan lupa untuk mengubah n query-nya menjadi semula.
dengan menggunakan delimiter titik koma ya. Kita merubah inquiry-nya menjadi titik koma seperti semula. Oke, kita jalankan di sini apakah terjadi error. Oke, di sini tidak terjadi error. Di sini kita akan langsung tes saja ya pada tabel pesanan, pada tabel pembayaran maksudnya. Oke, di sini kita akan menggunakan yang ID pesanan nomor 3 ya. Untuk melihat perbedaannya, di sini sudah saya sediakan query untuk mengetahui banyaknya stok yang ada dalam ID pesanan tersebut. Oke, di sini kita paste saja. Di sini kita 3. Kita cek berapa stoknya. Oke, di sini untuk stok ya, dari pesanan ID pesanan nomor 3 yaitu stoknya sebanyak 53. Kita catat di sini untuk melihat perbedaannya. Di sini 54 maksudnya tadi 54. Lalu kita coba update ya. Update dari status pembayaran belum lunas menjadi lunas pada tabel pembayaran. Oke, di sini kita langsung saja update. Set status pembayaran sama dengan lunas, where ID pesanan sama dengan 3. Kita coba jalankan. Oke, tidak terjadi error. Kita lihat dalam tabel pembayaran apakah statusnya berubah. Oke, di sini untuk ID pesanan nomor 3 statusnya sudah berubah ya. Untuk mengecek apakah stoknya berkurang atau tidak, kita akan menggunakan query yang sebelumnya. Kita ini copy saja. Kita edit. Kita paste di sini. Ini rubah nomor 3. Kita jalankan. Oke, di sini stoknya berkurang ya. Dari tadi yang berjumlah 54 menjadi 49 ya. Oke, untuk kasus yang terakhir yaitu merupakan sistem booking lapangan futsal ya, dengan minimal 4 tabel dan tentukan primary key dan foreign key-nya. Dengan membuat satu query yang menampilkan jadwal lapangan yang paling sering dipesan. Oke, untuk 4 tabel ini kita buat di database terpisah ya. Untuk database terpisahnya saya akan membuat database baru berupa namanya futsal ya. Database dengan nama futsal. Database terbuat. Oke, dengan beberapa tabel yang sudah saya sediakan di sini berupa 4 tabel ya. Di sini ada pelanggan, lapangan, jadwal, dan booking. Nah, di dalam pelanggan ini terdapat ID pelanggan, nama pelanggan dengan variabel karakter 100 dan tidak boleh 0 ya. Dan nomor HP-nya dengan variabel karakter 15. Di hal serupa juga ada dalam tabel lapangan, di mana di sini terdapat ID lapangan, nama lapangan, dan tipe lapangan. Di sini juga ada tabel jadwal, di mana terdapat ID jadwal, jam mulai, dan jam selesai. Ini jam mulai dan selesai berupa tipe datanya berupa time atau waktu dan tidak boleh 0. Hal ini dikarenakan jadwal ini sangat penting ya untuk sistem booking futsal ini, dikarenakan jadwal ini menampilkan daftar jadwal jam berapa saja boleh pelanggan dapat memesan dan sampai selesai jam berapa. Oke, dan di bawahnya di sini terdapat tabel booking untuk menyimpan semua data-data seperti pelanggan, lapangan, dan jadwal dapat memesan di dalam booking seperti itu. Di mana pelanggan dapat memesan lapangan dan di jam berapa pada booking. Oke, di sini di bawahnya juga terdapat data dummy-nya ya pada masing-masing tabel seperti pelanggan, lapangan, dan jadwal. Dan di sini juga ada booking juga. Dan di sini ID pelanggan dan ID lapangan dan jadwal akan menjadi foreign key-nya ya dari booking ini.
Oke, di sini yang pertama kita akan menentukan ya primary key dari masing-masing tabel. Untuk primary key dari tabel pelanggan tentu saja ada di ID pelanggan. Kenapa? Karena jika kita ingin menampilkan semua data semua kolom dalam tabel pelanggan, kita hanya perlu memanggil ID pelanggannya saja untuk menampilkan semua kolom-kolom seperti nama pelanggan dan nomor HP. Oke, di sini kita masukkan jadi primary key dengan auto increment ya. Ini auto increment primary key. Oke, lanjut untuk tabel berikutnya yaitu lapangan. Di dalam tabel lapangan untuk primary key-nya sama seperti pelanggan, yaitu ID lapangan ya. Karena untuk menampilkan nama pelanggan dan tipe pelanggan kita hanya perlu select bintang from ID pelanggan gitu. Oke, kita akan mengcopy di sini saja. Kita paste di sini. Nah, lanjut untuk jadwal ya, tabel jadwal. Di tabel jadwal untuk primary key-nya yaitu jelas merupakan ID jadwal. Karena sama seperti alasan sebelumnya, jika kita ingin menampilkan semua jadwalnya, maka kita hanya perlu memanggil ID jadwal saja. Sini kita paste juga. Lanjut untuk tabel yang terakhir yaitu booking ya. Di dalam booking kita sudah terdapat tanggal main dan status bookingnya seperti apa. Oke, aktif, selesai, batal, atau jika tidak diisi maka akan terisi otomatis sebagai aktif. Oke, di sini kita tentukan ya primary key dari tabel booking. Untuk primary key-nya berada dalam kolom ID booking ya. Karena jika pemilik dari tempat futsal ini ingin mengetahui pesanan booking dari suatu pelanggannya, maka tinggal memanggil ID bookingnya saja. Oke, ini kita paste saja, copy paste saja. Nah, dikarenakan tabel booking ini memerlukan ID jadwal, ID lapangan, dan ID pelanggan, maka di sini foreign key-nya kita isi dengan ID pelanggan, dan ID jadwal untuk foreign key dari booking. Oke, di sini kita masukkan saja ID pelanggan. Jangan lupa tipe datanya juga. Lalu ID lapangan, tipe datanya juga, dan yang terakhir ID jadwal ya, dan tipe datanya. Oke, selanjutnya yaitu untuk memasukkan data booking ya, dikarenakan tadi untuk data dummy dari ID pelanggan, ID lapangan, dan ID jadwalnya belum terisi, maka di sini saya akan isi terlebih dahulu. Di sini bebas ya. Di sini 1, 1, 2. Ini belum ditambahin ya. 1, 2, lalu 2, 1, 2, 3,152, 1,2,1, 2,1. Oke, karena database-nya sudah kita desain dan dengan data dummy-nya, kita copy saja ini dan kita paste di dalam query ya, SQL. Ini kita jalankan saja. Oke, mari kita cek di futsal. Ya, sudah berhasil ya dengan data-datanya yang ada dalam data dummy, dengan data-data dummy-nya. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat sebuah query yang menampilkan sebuah jadwal yang paling sering dipesan ya. Oke, langsung saja di sini masuk ke SQL-nya. Kita akan membuat suatu query yang menampilkan
jadwal yang paling sering dipesan. Oke, langsung saja dengan select, langsung ke L untuk tabel lapangan, dan kita akan mengambil kolom lapangannya saja. Lalu J untuk jadwalnya, jam mulai, dan J untuk jam selesainya. Yang terakhir kita akan membuat count ya, untuk melihat berapa untuk mencari ya berapa jadwal mana yang memiliki jadwal mana yang pesanannya paling banyak ya, paling banyak dipesan maksudnya. Saja di sini untuk B untuk booking ya, ID booking as total pesanan. Oke, selanjutnya dari tabel booking tentu saja yang diinisiasikan sebagai B, lalu kita gabungkan dengan lapangan ya, lapangan yang kita inisiasikan dengan L, dan yang direlasikan dengan ID lapangan ya, on B ID lapangan dan L ID lapangan. Juga join lagi untuk jadwalnya, jadwal kita inisiasikan sebagai J, yang diinisialisasikan pada L lapangan ya, L ID lapangan, maaf ini booking ya, B ID jadwal, dan ini J ID jadwal. Group by ID booking ya, B ID booking, lalu maaf sini seharusnya L group by nama pelanggan ya, nama lapangan maksudnya, nama lapangan, lalu jadwal ya, J jadwal berdasarkan ID jadwal dan ID lapangan, maaf ini. Lalu kita urutkan berdasarkan total pesanan ya, kita urutkan dengan cara order by total pesanan, dengan kita urutkan dari yang terbesar ke yang kecil ya, dengan menggunakan dash ini, dan kita limit 1 untuk menampilkan satu saja pesanan yang jadwal yang paling sering dipesan. Oke, kita coba query-nya apakah terdapat error. Oke, di sini tidak terjadi error, dan ini lapangan A ya, yang memiliki jadwal paling sering dipesan pada jam 7 ya, 7 sampai jam 8 malam. Oke, sepertinya untuk tugas ujian tengah semester ini sudah semua kasus yang ada di sini sudah saya selesaikan ya. Mungkin untuk videonya sampai sini saja. Saya Harana Adhyaya Projana dengan NIM 24002. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.